Terima kasih ya Tuhan, singkatkan apa yang kami beritahu dan tunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan dan kuatkan kami ketika kami dalam kelemahan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Amin. Sekalian, mari kita akan menemukan firman Tuhan tentang prioritas kita. Kita akan membuka firman Tuhan dari kitab surat Kolose, pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai 20. Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Kita akan membaca bergantian. Saya akan baca ayat 15 lalu sekalian 16 seterusnya sampai 20. Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalamnya. Ia kepala tubuh dari jemaat. Ia adalah tubuh yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalamnya. Oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah Dia melakukan perdamaian oleh dasar salib. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang datang dari kekuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela, tak bercacat di hadapan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudaraku yang terkasih, ketika kita bicara tentang prioritas, pernah nggak saudara mengalami suatu pengalaman yang saya alami? Ketika pergi ke mall, ya dengan satu tujuan mau disampo. Tetapi saudara sampai di mall, apa yang terjadi? Suami saya pas di mall lihat ini, lihat dulu gitu ya, selain sampo. Ya tahu sampo tempatnya di sana gitu, tapi lihat. Akhirnya saudara apa yang terjadi? Sorry, bukan sebuah sampo. Saya ingat waktu itu Pak Lukas butuh dibelikan ini cukur janggut. Nah, ya, saya lihat yang lain dulu. Kebutuhannya Pak Lukas memang tidak tahu di situ. Saya lihat dulu. Akhirnya saudara apa yang terjadi? Saya beli kawan-kawannya sudah. Semua tentang makanan lah, kacang lah, apa semua saya beli. Lalu saya langsung ke kasir, saya pulang ke rumah, silahkan nggak sebenarnya. Waktu itu saya masih ingat pergi dengan anak saya dan ayah. Sampai rumah kita semua takut kawan yang dijual makanan gitu. Padahal tujuannya ke Indomaret belinya sudah beli siletok satu. Terus seringkali dalam kehidupan kita mirip kayak gitu. Ketika kita tahu prioritas kita harusnya ini, cuma ini loh, beli ini aja gitu. Tetapi ketika akhirnya mata kita ini melihat ke sana, melihat ke sini, akhirnya yang menjadi prioritas itu kita melakukan apa yang bukan prioritas. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama diingatkan kembali. Saya bersyukur masih di awal-awal tahun kita kembali disadarkan tentang prioritas. Karena ini menjadi hal yang penting
bagian yang harus kita lakukan. Bagaimana menjadi orang Kristen sejati yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, kita melihat di sini bagaimana ada beberapa kalimat penting ya, di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia di sini menunjuk pada Kristus. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Mari di sini kita mau melihat bagaimana kita memiliki prioritas kita apa sebagai anak-anak Tuhan. Ternyata di sini bahwa prioritas bukan hanya untuk kita anak-anak Tuhan, tetapi sebenarnya untuk semua ciptaan. Kenapa? Karena kita melihat mulai dari ayat 15 sampai ayat 16, kita belajar tentang Kristus yang adalah Allah. Bahwa keilahian Kristus sangat jelas terlihat di sana. Dikatakan Kristus adalah gambar Allah. Gambar Allah dalam arti bukan gambar apa, tapi kalau gambar Allah berarti bukan Allah dong, cuma gambarnya doang. Tapi tidak ya, ketika kita baca lanjutnya, gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Oh, berarti dia adalah, banyak orang ambil ayat ini untuk mengatakan oh dia ciptaan, tapi ciptaan yang paling utama, yang pertama, yang paling utama. Tapi saudara, mari kita lihat bawahnya lagi. Ternyata tidak seperti itu. Kristus bukan ciptaan. Arti lebih utama dari segala yang diciptakan bukan berarti dia diciptakan. Karena di ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Saudara, siapa yang mencipta segala sesuatu? Pencipta. Maka di sini kita jelas melihat bahwa Kristus adalah Allah. Kristus adalah pencipta. Dialah yang mencipta segala sesuatu yang di surga, yang di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, pemerintahan, penguasa, semuanya saudara, segala sesuatu yang kita ada sekarang ini itu dicipta oleh Dia. Untuk apa dicipta oleh Kristus? Nanti kita akan lihat ciptaan maksudnya dicipta oleh Kristus apa? Dicipta oleh Kristus untuk Kristus. Karena kita lihat gambar Allah tadi dikatakan gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah adalah Allah yang roh yang seringkali tidak kita lihat. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, lalu setelah itu Adam dan Hawa jatuh. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, posisi manusia jauh lebih. Maka manusia menjadi manusia yang tidak lagi mampu mengenal Allahnya. Nah, saudaraku, kita melihat di sini betapa besar kasih Allah, maka Allah memberikan Kristus bagi manusia. Sehingga gambar Allah yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan di dalam Kristus. Kasih Allah yang tadinya tidak bisa kita pahami, kasih Allah itu kayak apa, kita melihat dengan jelas lewat Kristus. Jadi nyata, saudara. Jadi jelas karena Allah itu, yang gambar Allah itu adalah Allah yang turun. Kita melihat ini belajar tentang kenosis, belajar tentang Allah yang menjadi manusia di dalam Kristus. Yang bisa kita lihat dengan nyata melalui firman Tuhan. Karena kita memang tidak hidup di zaman Kristus, kita hidup dalam zaman ini berdasarkan apa yang kita lihat di Alkitab tentang Kristus. Maka saudara, kita di sini diciptakan lagi. Maka ketika dikatakan diciptakan oleh Kristus, itu artinya saudara dan saya diciptakan baru. Ini kaitannya di bawah. Katakan ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Bahwa ternyata segala sesuatu itu ada di dalam Kristus. Apapun itu, semuanya ada di dalam dia. Dan mulai masuk di ayatnya yang ke-18, ayat 18 lebih mengerucut lagi akan dijelaskan. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala. Tadi dikatakan kita diciptakan baru oleh Kristus dan untuk Kristus. Maka kita sadar bahwa kita tahu kita dicipta oleh Kristus, maka kita hidupnya untuk Kristus. Maka harusnya
makin hari makin ikut Tuhan, kita makin hari makin tidak hidup untuk Tuhan. Makin hari kita makin sadar bahwa hidup kita adalah hanya untuk apapun yang kita lakukan, termasuk bekerja, termasuk kita makan, menikmati berkat-berkat Tuhan, itu untuk Kristus, bukan untuk memuaskan nafsu kita, bukan memuaskan keinginan daging kita, tapi semua untuk Kristus. Katakan karena Dia adalah kepala Tuhan. Kepala itu artinya yang mengatur semuanya. Maka Kristus itu harus yang menjadi utama. Kita tadi sudah sama-sama memuji Tuhan yang utama ya. Betul. Yang pertama itu adalah Kristus. Karena Dia yang menjadi kepala di dalam tubuh kita. Kita ini adalah jemaat, adalah tubuh kita. Dia kepala yang mengatur kita. Jadi bukan kita ngatur. Banyak sekarang keterkenan Tuhan, aku pengen begini. Dalam nama Yesus, aku pengen janji Tuhan, aku pengen begini. Saudara yang aku kalau Dia adalah kepala, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya serahkan kepada Dia, terserah Dia. Saya sekarang sedang mengumuli soal cara kerja Allah tadi saya sudah buat di Mesa Keluarga di pertemuan itu. Saya sedang merenungkan tentang cara kerja Tuhan dan sifat Tuhan dan kehendak Tuhan. Seringkali yang membuat kita bingung adalah cara kerja Tuhan. Karena seringkali cara kerja Tuhan itu kelihatannya sepertinya bertentangan dengan sifat Tuhan. Bertentangan dengan kelihatannya seperti bertentangan dengan kebaikan Tuhan. Cara kerja Tuhan kadang-kadang kok harus lewat yang tidak enak. Yang kita tidak sukai, yang kita tidak mau. Dan seringkali ya saudara, kita menolak itu. Dan kita maunya cara kerjanya harus sesuai cara kerja kita. Berarti yang jadi kepala itu kita, bukan kita. Harusnya saudara, seorang yang sadar bahwa kepala kita adalah Kristus, maka terserah Dia mau cara kerja di mana. Terserah Tuhan, Tuhan mau bawa kita melalui cara kerja yang terburuk sekalipun. Tetapi saudara, kita tetap percaya bahwa sekalipun cara kerjanya itu kadang-kadang tidak baik menurut kita, tapi kita tetap pegang tentang sifat Tuhan. Kita tetap percaya bahwa kehendaknya selalu baik dan walaupun cara kerjanya tidak kita pahami. Jadi persoalannya adalah bukan tentang cara kerja Tuhan buruk, masalahnya tentang kita kurang paham tentang itu. Bagaimana jika mampu memahami pencipta itu tidak bisa. Kristus itu punya kehendak yang tidak mampu kita selami. Tetapi yang mampu kita pegang adalah kita tahu bahwa Kristus adalah Tuhan yang sudah mati bagi kita. Yang sudah memberikan kasih yang Allah yang begitu jelas kepada kita. Saudara, kalau orang itu sudah memberikan nyawanya untuk kita, masa masih ragu-ragu dengan cara? Masa sih kita masih ragu-ragu tentang kasih-Nya? Masa sih kita masih ragu-ragu tentang kebaikan-Nya? Kita tetap percaya seharusnya kalau memang Dia adalah Tuhan yang sudah rela mati buat saudara dan saya. Dia yang adalah kepala, yang selayaknya tidak perlu beritahu kita cara kerjanya. Tuhan gak selalu beritahu cara kerja aku tuh kayak gini loh buat kamu. Tuhan gak punya kewajiban memberitahu, karena Dia kepala. Kita yang harusnya tunduk kepada cara kerja Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang tetap percaya kepada kebaikan Tuhan. Percaya kepada kasih Tuhan. Kenapa? Ini udah jelas ya. Mau kurang apa lagi? Ketika saya sering kali menuntut Tuhan, Tuhan aku kok mengalami ini, Tuhan kok aku begini, Tuhan. Saya selalu ingat lagi sekali. Saya kembali sadar, Tuhan udah kasih yang ini sekarang ini. Gak ada satu orang pun yang rela mati untuk kamu. Tuhan sudah rela mati untuk kamu. Apalagi yang kurang? Masihkah kamu kurang percaya sama aku? Masihkah kamu meragukan cara kerja aku? Saudara yang terkasih, mari kita sadar bahwa ternyata dengan konsep ini, kita sadar Dialah memang yang lebih utama di dalam segala sesuatu. Karena di dalam seluruh Kristus, seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam. Jadi 100% Kristus adalah Allah Tuhan.
20 sampai 22 ini ayat indah yang menjadi fundamental sekali, yang menjadi dasar dalam hidup kita. Kenapa kita harus memprioritaskan itu? Bukan lagi itu. Karena dia sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Kita yang orang berdosa, musuh Allah, jauh. Kita ada orang jauh dari Allah dulu. Tapi lewat Kristus sudah bertanggung jawab sebenarnya untuk itu. Tapi Tuhan Yesus rela melakukannya karena Dia Allah yang mau memperdamaikan kita yang berdosa ini dengan Allah. Dengan cara Dia korbankan itu. Dia yang menjadi mediator. Dikatakan Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib. Ada harga, itu memang kerelaan Tuhan sendiri, tidak ada yang paksa, kita nggak minta gitu ya. Siapa yang suruh Tuhan mati buat saya, saudara ketawa. Tetapi saudara untuk mati bagi kita ada darah, dikatakan darah salib Kristus. Ada darah, ada korban yang dicurahkan buat kita. Darah yang mahal, yang tidak bisa kita beli, keselamatan tidak bisa kita dapat, kita beli dengan segala cara kita. Tetapi hanya melalui Kristus. Dikatakan kamu yang dulu jauh dari Allah, yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran, yang kelihatan dari perbuatan yang jahat. Maka saudara lihat manusia, nggak ada yang ngajarin jahat ya sendiri. Anak-anak ngajarin baik, ngajarin sopan, berulang-ulang. Tapi ngajarin jahat gak usah diajarin. Bisa sendiri. Ini bukti manusia memang sudah jatuh dalam dosa, perbuatan dosa. Tetapi saudara ayat 22, dulu memang itu kamu. Tapi sekarang sudah diperdamaikan. Diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Oh saudaraku yang terkasih, kematian Kristus harusnya menggetarkan hati kita. Karena kalau Tuhan Yesus tidak memperdamaikan kita dengan Allah, atau artinya Tuhan Yesus tidak pernah mengorbankan tubuhnya mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya, kita sampai kapanpun binasa karena kita tetap akan menjadi musuh-musuh. Tetapi saudara, Tuhan mau memberkati. Maka seharusnya tidak berarti kalau kita hidup dia yang sudah berkorban. Lalu saudara bukan cuma sesuatu ayat 22 dilanjutkan untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat. Kembali berdosa kepada kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang tidak bercacat, yang tak bercacat di hadapan Tuhan yang kudus, yang tak bercacat. Bagaimana bisa? Maka saudara ketika berhadapan dengan Allah Bapa, saya selalu membayangkan hati ketika satu hari saya dipanggil keluar surga di hadapan Allah Bapa. Bapa selalu melihat kepada Kristus yang ada di hadapan kita. Maka yang dilihat Bapa bukan Kristus, tetapi Kristus yang menjadikan kita orang-orang yang kudus, orang-orang yang tak bercacat, orang-orang yang tak bercela, orang-orang yang berkenan. Kalau nggak ada Kristus, kita ini bisa hidup. Jadi keputusan kita adalah keputusan yang bisa kita sombongkan. Ini loh aku bisa berkenan di hadapan saudara. Kalau nggak ada Kristus, kita nggak bisa berkenan. Maka saudara yang terkasih, ketika kita sadar bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus, sudah dijadikan, menempatkan kita di tempat yang kudus. Saudara dan saya, di situ berarti kita sadar kita memang miliknya. Ketika Kristus sudah mati buat kita, kita bukan lagi milik kita, tetapi milik kita adalah milik. Inilah yang menjadi motornya Paulus. Paulus selalu bilang hidup itu bukan, tapi hidup itu adalah
bahwa ada temannya yang membuat bukan hanya jemaat dan bersama ayah ini benar banyak. Saya dari dulu berkumpul banyak hal dengan Tuhan yang saya belajar bahwa Tuhan memang benar. Saya tidak pernah bukan karena saya baik, bukan karena saya baik. Justru semakin saya sadar dari Tuhan, saya menyadari betapa bodohnya. Tetapi di saat yang sama saya menyadari betapa hebatnya salib Tuhan yang sudah menang orang yang goblok yang sebenarnya nggak pantas dipakai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memakai ini anugerah yang luar biasa. Maka iman ini penting. Jangan goyah, jangan goyah hanya karena keadaan, karena situasi, karena kesulitan dalam hidup. Kita tetaplah pegang kepada Tuhan. Saya selalu ingat Kristus sudah memberikan yang terbaik. Maka kita masih akan hanya karena situasi yang terjadi. Saudara-saudara dikatakan lagi, tetap teguh dan tidak terguncang. Bertekun itu jatuh banget, saudara. Orang bertekun itu tidak sekali kuat teguh juga jatuh bangun. Ada imannya lemah, tapi bangun lagi. Ada kesulitan lagi, lemah lagi, tapi bangun lagi. Saudara, berarti bukan seberapa banyak kejadian, tetapi seberapa banyak Tuhan membangunkan saudara dan saya untuk kembali beriman. Dan dikatakan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Oh, saudara, ini benar. Hidup kita kadang gampang digeser. Apa yang menggeser kita? Dunia ini, kenikmatan dunia, segala kenyamanan sekali membuat kita bergeser dari Injil. Kita tidak lagi fokus pada Injil Kristus yang sudah mati buat kita. Kita tidak lagi prioritas lagi kepada Tuhan, tidak lagi fokus pada Tuhan. Karena kita sudah digeser dari Injil. Saudara, kita jangan sampai digeser oleh yang lain dari Injil, dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit dan di mana dan aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Paulus ini luar biasa. Saya dengar orang hamba yang mengatakan aku Paulus yang telah pelayan Injil bahwa hidupnya dan Paulus benar-benar dia serahkan penuh kepada Tuhan karena dia tahu hidupnya itu milik Tuhan. Lalu dia arahkan semua matanya kepada Injil, dan dia tidak mau digeser. Saudara, mari kita mungkin saat ini masih jatuh bangun, tetapi rohnya tetap harus jelas. Rohnya adalah kematian Kristus. Dia adalah Tuhan, pencipta segala sesuatu. Dia yang paling utama. Karena kalau nggak ada dia, kita nggak bisa. Karena Kristus tidak sama. Karena Kristus yang sudah rela berkorban, kita bisa hidup kita. Dan karena Kristus kita terus berkorban. Dan menjadi apa? Yang adalah kita yang sudah mendapatkan mengalami kasih Kristus kita menjadi orang-orang yang mengasihi. Saya mengatakan pelayan Tuhan tidak lagi pelayan Tuhan tidak lagi berhak untuk meminta dan pelayan Tuhan tugasnya hanya itu saja apa pemilik pelayan di sini kalau dalam hidup bukan pelayan tapi sudah jadi milik. Maka kalau seorang budak, seorang pelayan
dari hidup kita yang selalu fokus dulu. Maka pertanyaan Tuhan buat kita, apa prioritas hidup kita? Tentang mau keinginan. Aku pelayanan, aku mudahnya. Tuhan hanya tugas hanya taat dan lakukan ini. Hidup kudus.